Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Ali Romdoni MA selaku dosen makul usul fikih. Kami kelompok ke-13 bersama Mbak Lulus Fajrin Karima akan menyampaikan sebuah makalah yang berjudul mengenal proses munculnya fatwa MUI. Baik, terima kasih kepada Bapak Nadim yang telah membuka presentasi ini. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Ali Romdoni MA selaku dosen mata kuliah usul fikih. Kemudian teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah sejarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang pertama adalah Muzar menyimpulkan antara lain bahwa secara metodologis pengeluaran fatwa-fatwa itu mengikuti pola yang konsisten. Sebagai fatwa merujuk Al-Quran terlebih dahulu sebelum merujuk sumber-sumber lainnya. Sebagian lain langsung merujuk kepada hadis tanpa merujuk Al-Quran. Sebagiannya lagi langsung merujuk kepada fikih tanpa terlebih dahulu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian lainnya langsung kepada bunyi diktum fatwanya tanpa merujuk Al-Quran, hadis, dan kitab fikih atau argumen lainnya. Kemudian selanjutnya adalah 4 faktor penting yang telah mempengaruhi isi fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1975 sampai dengan 1989. Yang pertama adalah keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern. Kemudian yang ketiga adalah keinginan Majelis Ulama Indonesia untuk selalu menjaga kerukunan umat beragam. Kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pada periode 1996 sampai dengan tahun 2000. Pada periode ini, ada 2 fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ternyata sangat sensitif dan karenanya menimbulkan kontroversi luas. Pertama adalah fatwa tentang calon legislatif non-muslim. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1999. Isi fatwa itu menasihatkan 4 hal kepada umat Islam. Yang pertama adalah agar menggunakan hak pilih mereka pada pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 dan memilih partai yang akan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Kemudian yang kedua adalah agar memilih partai politik yang kebanyakan calon legislatifnya beragama Islam. Kemudian yang ketiga adalah agar selalu waspada terhadap bahaya komunisme, otoritarianisme, dan sekularisme yang mungkin bersembunyi dalam partai politik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah agar pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 menjadi pemilu yang bebas dan demokratis. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada periode 2001 sampai dengan 2011. Pada periode ini pun ada 4 sikap dasar Majelis Ulama Indonesia terus mewarnai kiprah dan fatwanya. Secara umum jumlah fatwa yang dikeluarkan nampak terus dibatasi.
sesuai kebijakan pembatasan fatwa pada tahun 1986. Masalah-masalah yang muncul sedapat mungkin ditampung oleh respon dalam bentuk tausiah. Ada dua bidang masalah yang jumlah fatwanya terus meningkat, yaitu yang pertama adalah fatwa tentang kehalalan berbagai produk makanan yang jumlahnya sudah mencapai ribuan fatwa sesuai banyaknya permintaan sertifikasi yang masuk. Kemudian yang kedua adalah fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berdiri pada tahun 1975 atas inisiatif pemerintah. Tujuannya adalah untuk menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah bantuan negara, yaitu di Departemen Agama. Kemudian Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, kemudian penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungannya dengan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah Majelis Ulama Indonesia diharuskan menjadi otoritas nasional dalam situasi politik. Pada masa itu, pada tahun 1970, berbagai kontroversi muncul tentang persoalan-persoalan yang menyentuh agama, seperti rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973, tetapi konteksnya merupakan jalan panjang mulai dari penentuan apa yang dilakukan MUI dan fatwa-fatwanya. Para anggota MUI diambil dari spektrum luas kelompok muslim dan para ahli dalam berbagai bidang seperti keuangan, kemudian sains, dan ilmu-ilmu sosial, juga dengan bebas dimintai pendapat. Kemudian metode dan sumber otoritas cenderung lebih merupakan elektrik, tentu saja agar problematis. Fatwa-fatwanya memperlihatkan kebergantungan pada Al-Quran dan hadis, tetapi dalam hal penjelasannya diambil dari mazhab Syafi'i. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya monggo untuk Bapak Nadim melanjutkan untuk materinya. Di sini saya akan menyampaikan masalah mengenal prosesnya fatwa MUI itu gimana. Latar belakang, semakin hari persoalan baru tentang urusan keagamaan maupun keduniaan bermunculan dengan besar. Maka dengan demikian perlu adanya suatu pemikiran yang sistematis, komprehensif, dan integral. Agar apa? Agar ajaran Islam mampu menjawab tantangan zaman. Agar permasalahan yang bermunculan dalam kehidupan ini kadang kita tidak mungkin tidak ditemui jawabannya secara harfiah. Maka dari itu, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernyataan tentang fatwa keagamaan, baik fatwa yang bersifat lisan maupun tulisan, memberikan arahan dan jawaban yang konkret pada masyarakat, terutama dalam menghadapi segala persoalan yang timbul. Jadi MUI di sini itu Majelis Ulama Indonesia. Dalam
sebuah studi yang mengkaji fatwa MUI selama beberapa tahun. Dari sini kami ingin menyampaikan poin-poinnya saja. Pertama, MUI berdiri itu pada tahun 1975 atas inisiatif pemerintah. Tujuannya apa? Untuk menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah bantuan negara. Seperti itu. Jadi MUI ini berdiri pada 1975. Kemudian proses penggalian fatwa MUI itu tersendiri itu melalui beberapa dasar. Yang pertama, MUI mengambil dari hukum Al-Quran, sunnah, tradisi dan kebiasaan Nabi, ijma kesepakatan para ulama, dan kias penarikan kesimpulan dengan analogi. Jadi 4 dasar itu seperti jadi MUI itu tidak pada ulama-ulama salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali maupun Imam Hanafi. Kemudian ketika suatu masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur di atas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan. Jadi ijtihad, namanya itu ijtihad. Ijtihad itu nama artinya itu bersungguh-sungguh. Ijtihada ya itu ijtihadan, wa mujtahadan fa wa mujtahidun, pada kamu mujtahid ijtihad la tajtahid ijtihadun mujtahadun. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah sebagai berikut. MUI berkaitan dengan masalah agama, masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain. MUI tingkat provinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang bersifat lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan komisi fatwa. Jadi dari atas ke bawah ini harus fatwanya itu biar tidak ada pro dan kontra di antara masyarakat. Jadi MUI pusat, MUI bawahnya ini harus saling seragam. Jadi pendapatnya itu sama. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada pro dan kontra. 6. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota komisi fatwa yang telah diangkat pemimpin pusat MUI dan pimpinan pusat MUI provinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu. Jadi mengambil suatu fatwa ini tidak sembarangan. Jadi sembarangan orang mengambil hukum atau menyetuskan suatu hukum yang tidak ada dasarnya. Dalam Al-Quran, wala taquma laisa laka bihi ojo wani-wani awakmu memutuskan suatu hukum dengan tanpa adanya suatu dasar. Mungkin cukup dari kami makalah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangannya, kami dan kelompok kami meminta beribu-ribu maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.